Perkenalkan, nama saya Patricia Kristinandal. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang operasi matriks, yaitu tentang perkalian matriks. Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam video ini adalah yang pertama, perkalian skalar dengan matriks, kemudian perkalian matriks dengan matriks, dan sifat tidak komutatif pada perkalian matriks. Yang pertama, perkalian skalar dengan matriks. Definisi: jika A adalah sebuah matriks dan K adalah skalar atau bilangan, maka hasil kali A dan K yang dinotasikan sebagai KA sama dengan AK sama dengan K dikalikan dengan tiap entry yang ada pada matriks A. Mengalikan skalar dengan matriks itu berarti mengalikan bilangan real atau skalar dengan tiap entry yang ada pada matriks. Jika dituliskan A adalah sebuah matriks, maka KA sama dengan K dikalikan dengan matriks A, sama dengan K dikalikan dengan tiap entry yang ada pada matriks A. Perkalian suatu matriks dengan skalar itu dapat dilakukan tanpa perlu atau tanpa adanya syarat-syarat khusus. Jadi matriks dengan order berapapun dapat dikalikan dengan skalar. Contoh, jika diberikan B adalah sebagai berikut, maka tentukan hasil dari negatif 2B. Jawab, negatif 2B berarti negatif 2 dikalikan dengan matriks B. Sehingga berarti negatif 2 dikalikan dengan tiap entry yang ada pada matriks B sesuai dengan definisi. Jadi, negatif 2 dikalikan dengan 10, negatif 2 dikalikan dengan negatif 6, negatif 2 dikalikan dengan negatif 4, dan negatif 2 dikalikan dengan 3. Sehingga didapat negatif 2 kali 10 negatif 20, negatif 2 dikali 6 12, negatif 2 dikali negatif 4 8, negatif 2 dikali 3 negatif 6. Maka didapatlah hasil dari negatif 2B atau matriks negatif 2B, yaitu negatif 20, 12, 8, dan negatif 6. Selanjutnya adalah sifat-sifat perkalian skalar dengan matriks. Jika A dan B adalah matriks dan K1, K2 adalah skalar, K berlaku sifat yang pertama distributif, yang kedua masih juga dengan sifat distributif, kemudian yang ketiga ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi jika ada dua bilangan skalar yang dikalikan dengan matriks A, maka bilangan skalarnya bisa dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan matriks A. Kemudian 0 dikali matriks A sama dengan 0, 1 dikalikan A sama dengan matriks A, demikian juga negatif 1 dikalikan A sama dengan negatif matriks A. Contoh, misal B sama dengan 2A, di mana A adalah sebagai berikut, dan 3B sama dengan C, tentukan matriks C. Maka jawab, sesuai dengan definisi soal, C itu sama dengan 3B. Kemudian B itu sama dengan 2A. Maka 3 dikalikan dengan 2A. Sesuai dengan sifat, jika ada dua bilangan skalar, maka bilangan skalarnya bisa dikalikan terlebih dahulu. Itu berlaku sifat asosiatif. Jadi 3 dikalikan 2 dikalikan A sama dengan 6 kali matriks A atau matriks 6A. Maka C sama dengan 6A atau 6 kali matriks A. Maka C sama dengan 6 kali matriks A. 6 dikali dengan entry matriks A. 6 dikalikan 1, 6 dikalikan 2, 6 dikali negatif 5, dan seterusnya. Sehingga didapatlah matriks C, yaitu sebuah matriks yang entry-nya 6, 12, negatif 30, 18, negatif 6, 36, 12, negatif 42, dan 24. Lanjut, perkalian matriks dengan matriks. Dua matriks itu dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi misalkan A dan B adalah sebuah matriks, A berukuran M kali N dan B berukuran N kali P, maka hasil kali matriks AB atau A kali B akan menghasilkan matriks C yang berukuran N kali P. Jadi jumlah kolom matriks pertama dan jumlah baris matriks kedua itu menentukan apakah
bisa dikali atau tidak. Kemudian jumlah baris matriks pertama dan jumlah kolom matriks kedua itu menentukan hasil kalinya atau ukuran matriks yang akan terbentuk dari perkalian tersebut. Sehingga AB jika dikalikan akan menghasilkan matriks C berukuran M kali P. Menghitung hasil perkalian matriks itu dengan cara menjumlahkan hasil kali entry baris matriks pertama dengan entry kolom pada matriks kedua. Misal AB berarti A dikalikan B, maka caranya adalah mengalikan baris dengan kolom. Jadi A11 dikalikan dengan B11 ditambah A12 dikalikan B21 ditambah A13 B31. Sehingga didapat hasilnya setelah selesai dengan kolom pertama, lanjut pada kolom berikutnya. Sehingga A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22 ditambah A13 dikalikan dengan B32. Setelah selesai dengan kolom-kolomnya, maka lanjut pada baris selanjutnya. Dengan cara yang sama, mengalihkan kembali baris dengan kolom-kolomnya. Di baris kolom, kemudian lanjutkan dengan kolom, setelah selesai dengan kolom, lanjut pada baris berikutnya. Contoh, jika diberikan matriks A dan B, maka tentukan matriks AB-nya, atau hasil kali matriks A dan B. Yang pertama adalah mengidentifikasi ukurannya. Matriks A punya ukuran 3 kali 2 dan B berukuran 2 kali 3. Sehingga dia bisa dikali karena matriks A punya 2 kolom dan matriks B punya 2 baris. Kemudian hasil kali matriks A dan B akan membentuk sebuah matriks yang berukuran 3 kali 3. Lalu memisahkan baris matriks A dan kolom matriks B menjadi sebagai berikut. Jadi syaratnya adalah mengalihkan baris dengan kolom, baris kali kolom, begitu seterusnya. Baris 1 kita kalikan dengan kolom 1. Entry-nya negatif 1 kita kalikan dengan negatif 1 ditambah 3 dikalikan 2. Maka hasilnya 7. Kemudian lanjut pada kolom sebelahnya atau setelahnya. Negatif 1 dikalikan 2 ditambah 3 dikali dengan 1. Maka hasilnya sama dengan 1. Setelah selesai pada kolom ini, pindah dengan baris yang sama, lanjut pada kolom setelahnya. Negatif 1 dikalikan dengan 3 ditambah 3 dikali 0. Maka hasilnya negatif 3. Setelah selesai, kolomnya sudah selesai dikalikan semua dengan baris pertama, maka lanjut dengan baris kedua dan kolom pertama. 2 dikali negatif 1 ditambah 1 dikalikan 2, 0. Kemudian 2 dikali 2 ditambah 1 dikalikan 1 sama dengan 5. Lanjut lagi, kolom di sebelahnya. 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 0. Maka hasilnya sama dengan 6. Setelah selesai kolomnya yang kita kalikan dengan baris kedua, lanjut lagi pada baris ketiga. Mulai lagi dengan mengalihkan baris ketiga dengan kolom pertama. 0 dikali negatif 1 ditambah 4 dikalikan 2 hasilnya 8. Pindah lagi kolom setelahnya. 0 dikali 2 ditambah 4 dikali 1 hasilnya 4. Pindah lagi pada kolom sebelahnya sampai kolomnya sudah terkalikan semua. Di 0 kali 3 ditambah 4 dikalikan 0, maka hasilnya 0. Sehingga didapatlah matriks AB adalah sebuah matriks yang entry-entrynya 7, 1, negatif 3, 0, 5, 6, 8, 4, dan 0. Selanjutnya, ketidakberlakuan sifat komutatif pada perkalian matriks. Namun sebelum itu harus mengetahui tentang sifat-sifat perkalian matriks. Yang pertama ada sifat asosiatif, yang kedua distributif, demikian juga yang ketiga, dan sifat tidak komutatif.
matriks AB atau A kali B itu tidak sama dengan matriks BA atau B kali A. Kita akan melihatnya. Sifat tidak komutatif pada matriks. Dengan mengambil contoh sebelumnya, matriks A dan B, kita akan melihat hasil kali AB dan BA. Yang pertama adalah AB. Dia berukuran 3 kali 3 atau berordo 3 kali 3. Entry-entrynya 7, 1, negatif 3, 0, 5, 6, 8, 4, 0. Kemudian matriks BA akan menghasilkan 2 kali 2, atau jika B kali A, kita balik, maka dia menghasilkan matriks 2 kali 2. Entry-entrynya 5, 11, 0, dan 7. Jadi jika dia matriks AB atau A kali B, dia punya ukuran atau ordo 3 kali 3, dan entry-entrynya sebagai berikut sesuai di layar. Namun jika dia matriks BA, justru akan menghasilkan sebuah matriks yang berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry yang berbeda juga. Karena jika dua matriks itu dikatakan sama atau kesamaan matriks, jika dia punya ukuran yang sama dan entry-entry yang bersesuaian itu sama, maka bisa terlihat AB itu tidak sama dengan BA, baik dari ukuran atau ordonya maupun dengan entry-entry-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa AB itu tidak sama dengan BA atau A kali B itu tidak sama dengan B kali A, karena sudah jelas perbedaannya. Maka sifat komutatif itu tidak berlaku pada perkalian matriks. Sehingga jika terdapat soal atau perkalian tentang matriks itu harus sesuai dengan yang diminta. Jadi jika dia diminta AB, maka mengerjakannya harus A kali B, tidak boleh B kali A, karena akan menghasilkan ukuran berbeda, entry yang berbeda, atau bahkan tidak bisa dikalikan, atau bahkan tidak bisa dicari. Demikian materi yang sudah saya sampaikan melalui video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih.